Salam sejahtera dalam kuasa kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, sahabat Morning Call GPB. Saat ini bersama dengan saya, Pendeta Hendra Benjamin Dores, Ketua Majelis Jemaat GPB Jemaat Betania Makassar. Nah, saudaraku kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita membaca dan mendapatkan pengajaran firman Tuhan melalui perikop bacaan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas hari baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas nafas hidup. Terima kasih untuk semua keberadaan kami sampai dengan saat ini. Mengawali akan hari hidup dan ucapan syukur kami. Kami ingin mendengarkan pengajaran-Mu. Maka diamkanlah semua suara yang ada dalam hati kami, agar kami dengar suara-Mu, tahu ajaran-Mu, dan melakukannya dalam hidup beriman. Amin. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan kita saat ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan 5. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan 5 yang menyatakan, Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka. Itulah sebabnya mereka dibinasakan di padang gurun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpuji Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Nah, saudaraku kekasih-kekasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus, secara garis besar, secara sederhana, ayat-ayat perikop bacaan firman Tuhan saat ini bisa kita mengerti begini. Dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus saat itu, agar mereka jangan terlalu percaya diri, khususnya jangan terlalu overconfidence, khususnya dalam hal hidup beriman kepada Tuhan. Alasannya cukup jelas. Apa itu, saudara? Di satu sisi, mungkin jemaat dapat menahan diri untuk tidak ikut-ikutan menikmati, mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan pada saat itu. Tapi di sisi yang lain, bisa saja mereka kebobolan dan ikut-ikutan dalam penyembahan berhala atau ibadah-ibadah ritual berhala lainnya. Karena itu sekali lagi Rasul Paulus menegaskan agar jemaat Tuhan di kota Korintus jangan terlalu percaya diri dengan keimanan mereka pada saat itu. Dan saat itu melalui bacaan firman Tuhan pada saat ini Rasul Paulus mengambil contoh akan kehidupan bangsa Israel di padang gurun pada saat itu. Contoh ini hendak menegaskan bahwa kalau bangsa Israel disertai, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan, maka sebagai umat percaya di masa kini, orang Korintus dan kita semua juga mendapat perlindungan yang sama dari Tuhan yang sama. Tetapi saudara-saudara, kehadiran dan perlindungan Tuhan itu bukan berarti kita bisa menghindarkan diri kita dari hukuman Tuhan kalau saudara dan saya berbuat yang tidak sesuai yang Tuhan inginkan. Karena itu sekali lagi Rasul Paulus berkata, jangan terlalu hidup dengan percaya diri dengan keteguhan iman kita. Karena ada banyak hal yang bisa membuat kita tergelincir ke dalam dosa. Pengajaran apa yang bisa kita dapatkan melalui bacaan firman Tuhan saat ini? Yang pertama, saya ulang, jangan terlalu percaya diri dalam kehidupan beriman atau dalam keteguhan iman kita. Ya, karena biasanya kalau kita terlalu percaya diri dengan kehidupan beriman kita, maka biasanya kita sesumbar dengan berkata, saya pasti bisa mengatasi akan tantangan itu. Saya tidak akan mudah tergoda dan sebagainya. Ini ciri pribadi yang terlalu percaya diri dengan keteguhan imannya. Ingat saudara, saya mau bilang begini. Firman Tuhan berkata, roh memang penurut, tapi daging lemah. Karena itu sekali lagi, jangan terlalu percaya diri dengan keteguhan iman kita. Kita bisa saja terjerat oleh berbagai macam pencobaan. Anthony de Mello pernah mengungkapkan sebuah ilustrasi yang bercerita begini. Suatu kali ada seorang opa, ketika malam dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan seorang malaikat Tuhan dan memberikannya wangsit sebagai berikut. Kata malaikat Tuhan, opa, mulai besok opa harus mengumpulkan air dari sungai dan mata air yang terdekat. Karena dalam waktu yang akan datang, dalam 1 minggu akan turun hujan dan
air hujan itu akan menjadi racun bagi sungai dan mata air yang ada di desa ini. Sampaikan kepada orang-orang di desa ini. Opa pun itu bangun, lalu kemudian menyampaikan kepada masyarakat desa. Tapi masyarakat desa tidak ada yang percaya, saudara-saudara. Mereka tidak mengumpulkan air. Hanya Opa yang sibuk mengumpulkan air sebelum hujan beracun itu turun. Dan singkat cerita, ketika hujan itu turun, akhirnya semua sumber mata air termasuk sungai mengalirkan air yang beracun. Dan ketika masyarakat desa meminum akan air sungai itu, mereka menjadi gila, saudara-saudara. Hanya satu orang yang tidak gila di desa itu, hanya Opa itu. Tapi singkat cerita, lama kelamaan ya, Opa merasa aman, Opa merasa tenang karena dia tidak mudah tergoda dengan lingkungannya. Tapi lama kelamaan dia mengatakan dalam hatinya, ternyata enak jadi orang gila. Karena begitu melihat orang gila di sekitarnya yang ketawa, bernyanyi, tidak ada susah, Opa bilang ternyata enak jadi orang gila. Akhirnya dia tergoda dan dia meminum air yang beracun dari sungai itu, dan akhirnya dia menjadi gila sama seperti warga kampung di sekitar itu. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, jangan terlalu percaya diri dengan keteguhan iman kita. Yang kedua, perenungan yang kedua, Allah Bapa kita adalah Allah yang melindungi, Allah yang mengampuni. Tapi ingat, Dia tidak ingin kasihnya dipermain-mainkan. Apa yang saudara dan saya tabur, itu yang akan saudara dan saya tuai. Artinya, kita tahu Allah mengampuni, Allah melindungi kita. Tapi jangan karena pengetahuan iman kita tersebut, kita berulang-ulang kali berbuat dosa dan kesalahan. Apa yang saudara dan saya tabur, itu juga yang saudara dan saya tuai. Jadi saudara-saudaraku, kualitas iman saudara dan saya akan terus terjaga bila saudara dan saya mempercayakan diri, bukan percaya diri. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan yang baik, kami merendahkan diri di hadapan-Mu untuk terus mempercayakan diri hanya kepadamu. Berdoa untuk pelayanan GPIB, khususnya morning call dan night call. Kiranya kesaksian-kesaksian yang diwartakan menjadi rema yang terbaik dalam kehidupan semua pencipta morning call dan night call. Berdoa untuk GPIB dalam pelayanannya. Lalu berdoa juga untuk semua yang sakit, yang dalam pergumulan. Yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Yang dalam pergumulan Tuhan kuatkan. Yang sementara berduka Tuhan hiburkan. Yang ada di dalam kelemahan Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Bapa di sorga. Izinkan kami menikmati hari-Mu di sepanjang hari ini dengan penuh kasih. Dan izinkan kami menjadi saluran kasih-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, dan kami percaya kasih dan penyertaan Tuhan akan tetap menyertai dan memberkati kami. Haleluya. Amin. Saudaraku, dari kota Anging Mamiri, Makassar, saya Pendeta Hendra Benjamin Dores mengucapkan salam sejahtera buat kita semua, dan Tuhan sayang kita semua. Shalom.